Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta Muslim ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Tibalah saatnya pada waktu ini kita lanjutkan acara, yaitu sidang paripurna pertama sebagai tambahan bekal para peserta nantinya untuk melaksanakan musyawarah wilayah yang ke-6, yaitu pada saat ini ada 2 agenda, yaitu pengarahan dari Kanwil Kemenat Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka semua peserta dimohon untuk menyiapkan diri. Sebelumnya secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna pertama Musyawarah Wilayah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta kita buka. Berdasarkan susunan acara yang telah disiapkan oleh panitia, maka pada sidang paripurna pertama ini sekali lagi saya sampaikan, yaitu kita menerima pengarahan dari pertama, yaitu Kepala Kanwil Kemenat Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kali ini mohon waktunya 30 menit kurang lebih. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP LDII yang kami muliakan, Ketua MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Ketua DPW LDII DIY beserta segenap jajaran, serta Bapak dan Ibu peserta musyawarah wilayah ke-6 LDII Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihormati Allah. Puji syukur alhamdulillah, mari sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama silaturahmi di arena Muswil ke-6 LDII ini dalam kondisi sehat walafiat. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah tersanjung kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita, mengeluarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah sebagaimana kita rasakan saat ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya, dan juga kepada Pak Kiai Toha Abdurrahman. Menurut jadwal sesungguhnya beliau yang lebih dulu, tetapi karena saya jam 12 nanti masih ada acara lagi, sehingga saya mohon izin beliau
untuk terlebih dulu menyampaikan beberapa hal yang dipesankan kepada kami oleh beliau Bapak Kepala Kantor. Yang kedua, saya mohonkan izin kepada segenap panitia dan kepada pengurus DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta pada kesempatan hari ini, beliau Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau Bapak Profesor Dr. Nizar Ali MAG, tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu mengikuti Muswil ke-6 ini karena beliau pagi ini ada acara dengan Gubernur, yakni Mangayu Bagyo Jamaah Haji DIY yang sudah kembali secara total, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama pesan beliau kepada kami untuk disampaikan adalah rasa bahagia, rasa bangga dari kami Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pada hari ini pengurus DPW LDII bisa menyelenggarakan Muswil ke-6. Kenapa ini menjadi penting bagi kami? Karena LDII adalah salah satu dari mitra kerja Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama. Nah, visi dan misi Kementerian Agama ini sangat luar biasa, sehingga kami merasa tidak bisa dan tidak akan mampu melaksanakan ini secara pribadi, artinya secara kelembagaan, sehingga keberadaan ormas-ormas keagamaan itu menjadi sangat penting, sehingga kita harus tetap bersinergi di dalam kesempatan dan di dalam berbagai kegiatan. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Visi dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu kepada Kementerian Agama RI itu adalah terwujudnya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan masyarakat Yogyakarta yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Wah, ini sangat global, Pak. Apa yang kemudian bisa kita garis bawahi, pekerjaan berat kita bersama seluruh umat Islam tentunya adalah mewujudkan masyarakat Yogyakarta yang taat beragama. Nah, kita yakin kita semua sudah beragama, dalam arti kita sudah meyakini keagamaan kita, tetapi dalam tataran praktis. Nah, ini yang menjadi problem. Ketaatan kita terhadap ajaran agama itu yang masih kemudian bisa kita pertanyakan. Oke lah, kemudian kita di KTP di setiap kesempatan kita Islam. Tetapi apakah kemudian Islam itu sudah benar-benar menjadi way of life dari kebiasaan kita sehari-hari? Ini yang masih persoalan. Ya, ini yang menjadi persoalan kita. Ya, kalau kemudian kita ya pergi ke LP Wirogunan kalau di Kota Jogja, atau di Pajangan kalau di Bandung, ya di sana ya banyak saudara kita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan ke LP Wirogunan karena ada acara Maulid Nabi itu. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, yang kemudian membacakan ayat Al-Quran itu benar-benar seperti yang tadi itu bacanya, bukan ala Nabi gitu loh, bukan ala Nabi dan putri lagi. Nah, setelah kemudian selesai, saya tanya kepada seksi kerohaniawan, kebetulan itu juga teman saya waktu kuliah, kok enak bener dia, semua saya bilang gitu. Nah iya Pak, dia tuh hafid. Loh, kok bisa sampai sini? Dia itu ketua pengurus pengajian, tapi dia mengumpulkan uang kemudian ditipu. Itu kan ada itu kan, jadi mengumpulkan uang, nanti kalau udah kumpul sekian akan dapat pengembalian, ya kayak gitulah. Kalau sekarang apa itu? Kayak gitu. Nah, akhirnya dia yang masih di Wirogunan itu, masya Allah, ya. Nah, artinya yang menipu itu juga orang Islam, haji, tapi dia menggunakan itu untuk kemudian menyelakakan orang lain. Nah, ini yang tadi saya bilang, rasa keberagaman seperti itu yang kemudian menjadi problem kita sekalian. Nah, ini pekerjaan berat, Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam Kementerian Agama, anggaran untuk pembinaan keagamaan itu sangat kecil dibanding dengan anggaran-anggaran untuk kegiatan yang lain. Sementara kita itu dituntut untuk kemudian membangun masyarakat yang agamis. Dan bagaimana ini? Kan secara logika kan begitu Pak. Pada pembangunan di bidang agama itu tidak bisa serta-merta kita lihat hari ini kemudian kita melakukan pembinaan,
besoknya bisa kita lihat, nggak bisa. Beda kalau kemudian kita bangun jalan, hari ini dibangun, selesai, sudah bisa dinikmati. Nah ini yang belum terpikirkan oleh pengambil kebijakan. Contoh, kalau bapak-bapak di lembaga keagamaan, ya ada LDI, ada NU, ada Perti, dan macam-macam di Jogja itu ada 59 ormas keagamaan. Itu menjadi tanggungan Kemenang untuk melakukan pembinaan, bahasanya kan begitu. Dan ketepatan saya selaku kasihnya, yang kemudian selantiasa berurusan dengan itu. Bantuan untuk pembinaan keagamaan itu dalam 1 tahun itu hanya 200 juta. Tahun 2015 itu bisa kami bagi kepada 10 lembaga agama. Dengan catatan tahun yang lalu tidak mendapatkan. Itu aturan Menteri Keuangan sudah begitu. Tahun 2016 Pak, tidak semua Pak. Tidak ada lagi bantuan keagamaan itu. Tidak ada. Saya nggak tahu nih 2017 besok itu muncul lagi enggak itu. Ini contoh kecil. Nah inilah kemudian kalau kemudian kita tidak bersinergi dengan panjenengan semua, maka visi untuk membangun masyarakat kebiayaan agama itu sangat-sangat jauh dari pangkat. Ya, sangat sulit. Nah, jenengan yang kemudian di tingkat tataran grassroots itu memiliki akar yang kemudian sangat kuat. Sehingga ini menjadi kami bagian dari mitra kami yang sangat strategis untuk kemudian pembangunan masyarakat di Jakarta. Apalagi Yogyakarta sekarang Bapak dan Ibu sekalian dengan terminologi City of Tolerance itu sangat luar biasa pengaruhnya. Kenapa? Saudara-saudara kita di luar sana menggunakan terminologi ini untuk memukul kita, Pak. Ya. Sering sekali terjadi seperti ini. Di Gunung Kidul beberapa waktu yang lalu keluar rekomendasi dari Komnas HAM bahwa tingkat intoleransinya tertinggi di DIY di Gunung Kidul, coba bayangkan. Padahal masyarakatnya anak-anak saja di sana itu. Ada yang dari Gunung Kidul. Karena kasus Buah Maria, Buah apa itu? Ya, artinya saya ketemu dengan KUP ya, ternyata sudah bisa diselesaikan itu. Tadi Komnas HAM begitu. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat undangan dari Kementerian Hukum dan HAM ya di Jakarta, ada annual report, laporan tahunan dari Komnas HAM. Kemudian yang menjadi pembicara itu adalah dari PBB apa namanya itu ya. Pokoknya yang ngurusin itu. Laporannya juga demikian, secara makro Indonesia itu tingkat intoleransinya sangat tinggi. Nah, waktu itu saya sempat berdebat karena ada juga putusan dari Indonesia Timur. Kemudian saya bilang, nah ini harus ada kesepahaman. Intoleransi itu kayak apa sesungguhnya? Di Indonesia Timur maksa jelas tertindas. Sampai di sini mungkin juga merasa gitu. Artinya sebenarnya imbang itu, sehingga ini harus ada kesamaan. Jangan kemudian ini menjadi apa satu format yang kemudian dijauhi ya. Gitu. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, kami dari kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak kepada Bapak Ibu nanti untuk senantiasa sinergi dengan kami di dalam rangka pembangunan masyarakat Yogyakarta yang kemudian tadi itu yang berdaulat, ya tentu saja berdaulat. Kalau di sini juga kita masih banyak mengikuti problem yang sangat akut dari umat Islam DIY. Nah, dari visi itu kemudian dijabarkan kepada tujuan, yakni meningkatkan fungsi peran dan kedudukan agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etika di dalam pembangunan masyarakat DIY. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup beragama yang dinamis dan harmonis. Yang ini dinamis dan harmonis yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan kebebasan beragama dalam arti intoleransi tadi itu. Kita di Jogja alhamdulillah ya masih bisa terkendali, tetapi Bapak dan Ibu perlu ketahui apa saja yang terjadi di Jogja itu menjadi barometer kegiatan di tingkat nasional. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ini juga mungkin perlu kita waspadai Pak ya. Kenapa beberapa waktu yang lalu ada kegiatan Papua Merdeka di Jalan Kusumanegara? Ada yang verso ya? Kenapa? Karena Yogyakarta itu salah satu corong untuk kemudian, karena Yogyakarta itu apa Pak? Linknya itu tidak saja nasional, sudah sangat go internasional. Apa saja yang terjadi di Jogja itu mesti sampai di tingkat atas sana. Ada 4 kota yang dijadikan
best untuk melakukan mudik itu. Satu di antara Jogja, Surabaya, Jakarta, Bali. Nah ini perlu saya sampaikan yang tadi saya katakan tadi, kita harus bersinergi agar kemudian kita tidak jadi apa ya istilahnya batu loncatan pijakan yang berkaitan dengan gerakan-gerakan seperti ini. Misalkan Jogja tidak ingin kemudian simpansi kita terhadap NKRI itu tidak tercoreng, apalagi kemudian yang berbau-bau agama dan berbau sara. Ini intinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan Muswil ini, pesan Bapak Kabid atas nama Bapak Kamil yang kemudian ingin disampaikan kepada dengan semua peserta Muswil, ada 3 agenda utama yang nanti mudah-mudahan dalam program kerja nanti bisa dijabarkan. Yang pertama, keutuhan NKRI. Ya, yang pertama adalah keutuhan NKRI. Ya, kalau kita biasa mendengar NKRI adalah harga mati. Bapak dan Ibu sekalian, peserta Muswil yang kami hormati, betapa besar, betapa kuatnya sesungguhnya jasa umat Islam secara total, tidak melihat apakah itu NU, apakah itu Muhammadiyah atau apapun, terhadap berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita bisa melihat tataran sejarah syariat Islam tahun berapa? 19 berapa syariat Islam? 08. Kemudian Muhammadiyah berapa? 1912. Kemudian NU 1926 dan seterusnya. Pra kemerdekaan, setelah kemerdekaan juga banyak nanti ormas-ormas Islam dan macam-macam sampai hari ini masa reformasi. Itu semua kalau kita bisa rujuk adalah betapa kemudian umat Islam berkontribusi sedemikian rupa terhadap keutuhan atau terhadap kemerdekaan ini. Jangan sampai kemudian founding fathers kita, leluhur kita sudah begitu besar membangun negara kita itu, kemudian kita juga sekarang ini kemudian ikut larut dalam ini konteks memecah NKRI ini. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Tidak dapat dipungkiri sekarang itu dengan media yang sangat luar biasa dasar ini, apa saja terjadi di belahan dunia sana kita bisa lihat. Dan banyak kemudian ada kelompok-kelompok tertentu, anasir-anasir tertentu yang mencoba mengimpor budaya, mengimpor ideologi dari luar sana untuk masuk ke Indonesia. Terus terang, ini misal dari budaya Timur Tengah. Saya tidak ada dengar-dengar, ya, mau dimasukkan ke Indonesia, yang ujungnya nanti bisa memecah ini. Padahal Bapak Ibu bisa bersani, Jazirah Arab sepeninggal Daulah Abbasiyah, kemudian pecah sampai hari ini, tidak lagi bersatu. Ya. Jazirah Arab yang kecil itu sudah terpecah-pecah, ada Arab Saudi, ada Oman, ada Qatar, ada mana lagi, Emirat Arab, ada mana lagi. Ya. Kalau itu dibandingkan dengan wilayah Indonesia, itu baru seberapa persennya itu. Nah kita itu dengan luas begitu banyak ribuan pulau, orang yang lain itu sangat bangga melihat Indonesia bisa seperti itu. Nah kalau di dalam Al-Quran sebelumnya ada kuatin angkasa lainnya, jangan kemudian kita mengurai benang yang sudah kita pintar, ya kan gitu ya. Ya, kan gitu, kita dilarang untuk mencerai-beraikan benang yang sudah kita pintal. Nah, ini adalah Al-Quran, Pak. Berarti kita juga harus menjaga itu. Founding fathers kita sedemikian rupa, ya, memperjuangkan. Kalau kemudian Bapak dan Ibu bisa bersama dari pahlawan-pahlawan nasional itu, menurut saya sekali. Yang non Muslim berapa sih? Kita bisa hitung, Pak. Kalau kemudian kita di sini setelah merdeka kemudian kita akan arusnya, ya tidak NKRI lagi, kita mau apa? Kita bisa belajar dari Mesir, kita belajar dari Aljazair. Jadi apa mereka itu? Enggak ada, Pak. Maka di sini Indonesia itu menjadi barometer. Salah satu yang bisa dibanggakan di Indonesia itu kerukunan antar umat beragama dan kesatuan NKRI. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dari sisi organisasi. Ini tadi yang makro, Pak, ya, kita harus menjaga NKRI ini harga mati. Yang kedua berangkat dari ormas. Bapak dan Ibu sekalian peserta Muswil, tolong nanti ini menjadi agenda dengan semua untuk dibicarakan. Kalau ini memang penting nanti dalam arti untuk nanti menyusun program akan sinergi begitu.
bahwa ormas-ormas di dalam rangka berdakwah itu masih dalam taraf tabligh, belum dalam taraf dakwah. Kenapa? Saya melihat ormas-ormas yang ada, yang tadi saya sebutkan ada 59 ormas di dalam rangka berdakwahnya, ya, menyebarkan visi-misi masing-masing itu baru pada tataran tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan ayat, dalilnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, tapi belum dalam format dakwah. Dakwah itu apa yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian membangun komunitas Islam untuk mewujudkan masyarakat Yogyakarta yang beragama Islam itu Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya komprehensif. Maksud saya LDI mungkin punya strategi begini, tapi ini tidak nyambung dengan NU, tidak nyambung dengan Muhammadiyah. Jadi pada pelaku dewi-dewi itu, ini yang saya maksudkan belum dalam kategori dakwah. Kita berharap Pak, ya, kita berharap bagaimana seandainya kalau kemudian ormas-ormas yang 59 itu saling sinergi itu Pak, saya pikir luar biasa efeknya Pak. Ini yang belum terjadi. Ya, moga nanti MUI sebagai ya, itu yang saya lihat. Contoh paling real yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu adalah dakwahnya Wali Songo. Dakwah Wali Songo itu luar biasa karena yang di format adalah dakwah, bukan tabligh. Sunan Kalijogo dakwahnya lewat budaya, Sunan Bonang mungkin lewat apa gitu kan. Terus di Bayat itu Sunan Pandanaran ya, itu ada ahli pertanian, maka sampai sekarang beras mana Delambu itu luar biasa lewat itu. Kemudian di tataran pemerintahan, di tataran pertanian itu ada semua Pak. Saya pernah membaca itu waktu ada diskusi di UIN. Saya pernah baca itu spesifikasi masing-masing wali itu luar biasa. Mereka berdakwah sesuai dengan yang keahlian masing-masing, tapi tujuannya sama. Bagaimana kemudian masyarakat Indonesia itu menjadi Muslim tanpa ada tumpah darah, tanpa ada perpecahan, tanpa ada perperangan. Ini kan luar biasa Pak. Nah sekarang kita itu 59 ormas. Mungkin ada patu di antara itu. Ini Pak yang saya maksudkan. Bagaimana kemudian ini nanti bisa kita sinergikan kekuatan ini. Kalau ini bisa terjadi Pak, luar biasa Pak. Kita mesti benar-benar akan dikagumi. Dan ini bagian dari proyek besar untuk pelemahan umat Islam di Indonesia. Karena umat Islam di Indonesia itu terbesar. Umat Islam di Indonesia itu umat Islam terbesar di dunia. Dan kita memang menjadi proyek agar jangan sampai umat Islam itu kemudian bersatu. Persatuan umat Islam membahayakan bagi musuh-musuh Islam. Ini harus kita sadari. Nah, maka itu tadi bagaimana nanti kita format, entah mungkin nanti mulai dari Musbil LDI ini, dan nanti juga ada Pak Toha bisa mensinkronkan ini semuanya. Itu yang kedua. Yang terakhir Pak, yang ketiga, setelah tadi tataran makro, kemudian tataran organisasi, saya ingin tataran yang paling kecil adalah tataran internal kehidupan masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, krisis yang utama yang saya lihat dan saya rasakan adalah krisis kepemimpinan di kalangan umat Islam. Isu paling aktual hari ini adalah pemilihan wali kota gubernur DKI. Saya nggak habis pikir itu ya. Yang akan melakukan pemilihan kan di Jakarta sana. Tapi itu yang ribut juga di sini juga gitu loh. Ini piye kita jadi. Nah, menurut saya Bapak dan Ibu itu ada problem di situ, problem dalam kepemimpinan. Kita krisis kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu dalam konsep Islam diawali dari keluarga, Pak. Di mana Pak? Bu, diawali dari keluarga. Saya yakin Bapak itu semuanya hafal doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, terakhir waj'alna lil muttaqina imama. Agar kemudian pemimpin yang akan muncul itu adalah orang-orang yang muttaqin. Dari mana Pak munculnya orang-orang muttaqin itu? Dari mana Pak? Bu? Keluarga. Dari keluarga Pak. Buktinya apa? Rabbana hablana min
azwajina wa dzurriyyatina. Keluarga itu Pak. Nah ini saya sampaikan agar nanti di dalam program kerja kita kuatkan Pak sekarang keluarga itu. Keluarga kita itu sekarang juga menjadi sasaran untuk kemudian dilemahkan Pak, agar tidak muncul lagi pemimpin yang mutakin itu tadi. Bapak Ibu bisa lihat sejarah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bisa seperti itu atas dasar background keluarga apa yang lain. Yakin background keluarga. Tidak akan muncul orang seperti itu kalau keluarganya tidak mendukung. Kan begitu Pak. Begitu pula Soekarno, begitu pula yang lain. Bosok Aminoto, Syarikat Islam tadi itu. Mesti keluarganya nanti lihat sejarahnya. Di situ Pak. Nah keluarga kita itu sekarang menjadi sasaran dari musuh-musuh Islam kita. Ini karena ini Pak ya, maka dakwah itu tadi. Suami istri benar dekat tapi jauh. Saya merasakan Pak, saya diprotes sama istri saya pulang di rumah paling tidak itu jadi sekitar jam 5 lah, kadang-kadang kurang lebih. Begitu saya di rumah juga langsung saya hadiah. Oh subhanallah alam. Itu tuh begitu. Enggak tegur sapa. Duh ini Pak, ya ini sudah ada apa namanya itu. Luar biasa. Begitu pula anak-anak kita. Bapak-bapak mungkin sibuk. Berapa jam coba bapak-bapak bisa komunikasi dengan anak-anak? Belum lagi kemudian anak-anak disibukkan oleh temennya. Dia juga WA lagi. Sudah tidak mau dirubuti kita. Loh, kalau kemudian keluarga sudah seperti ini, bagaimana kemudian bisa menjadikan sakinah mawaddah warahmah? Kalau sudah tidak ada sakinah mawaddah warahmah, maka tadi ilmu takdir memang tidak akan pernah muncul. Belum lagi tadi disampaikan oleh Pak Asisten, bukan Pak Asisten ya, staf ahli tadi itu dari Pak Gubernur. Belum lagi persoalan narkotika, kekerasan apalah itu ya yang ada itu juga biasa Pak. Itu penyakit anak-anak sekarang. Mungkin di rumah kita tahu, tapi kita tidak tahu di luar ada kayak apa. Nah lingkungan yang bicara. Nah ini problem kita semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon nanti kita cermati. Maka tadi saya katakan mungkin di dalam program kerja nanti ini menjadi stressing satu keluarga. Kita tidak akan dapat menemukan pemimpin-pemimpin yang bisa kemudian bisa kita jadikan imam manakala kemudian dalam tataran terkecil keluarga kita sudah mulai dihancurkan dan kita tidak sadar. Ya. Cerainya sudah cerai masif ya. Sebenarnya suami istri belum cerai, tapi sudah tidak komunikasi lagi karena sibuk. Malah yang diurusi mungkin grupnya dan macam-macam itu. Begitu suami istrinya sambat panik bercerita, wah, yang macam-macam lah gitu. Saya merasakan kadang itu ya, saya disindir sama istri juga kadang-kadang seperti itu. Nah ini menjadi problem kita sekalian. Nah ini ketiga komponen itu tadi itu bagian dari proyek kita secara kebersamaan. Artinya semua lembaga-lembaga agama bersinergi nanti dengan kami di kantor Kementerian Agama wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga nanti ini menjadi apa ya sinergi yang tadi saya katakan. Lembaga dakwah jangan sampai kemudian lakukan PDW. Bagaimana kemudian tidak tablik, tapi kemudian sudah mengarah kepada dakwah. Nah ini memang perlu namanya nanti komunikasi. Di kantor wilayah kita sudah pernah mencoba mendirikan namanya forum komunikasi lembaga dakwah. Tetapi sekali lagi itu kita bentuk. Waktu itu yang datang juga bukan top leader dari masing-masing ormas. Sehingga yang duduk di pengurusan itu orang nomor 3 dan nomor 4. Sehingga ketika mau rapat lagi, kesulitan lagi. Nah mau saya waktu itu juga gitu, kita akan mencoba melakukan koordinasi sehingga ya kita lembaga-lembaga ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan masyarakat Jakarta yang tadi itu, yang kemudian harmoni, kemudian taat beragama dan seterusnya. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian beberapa pesan dari Kepala Kantor yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan mohon maaf juga secara pribadi nanti setelah ini saya juga tidak bisa mengikuti langsung karena tadi itu saya sudah ada agenda lagi jam 12. Meskipun tadi undangannya juga jam 12 sebenarnya saya sudah pamit nanti paling jam 12 saya akan menyampaikan di acara di MIN. Demikian akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya.
Ya, tentu saja kita sebagai lembaga dakwah banyak sekali tambahan materi dari beliau. Tentunya nanti sebagai bahan tambahan untuk muslim kita. Oleh karena beliau ada tugas yang lain, mestinya ada tanya jawab, tapi beliau sangat tergesa-gesa. Terima kasih, terima kasih Pak. Baik.